Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How is your day? Hopefully, you are fine. Hopefully, everything is just fine. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Today we are going to learn about chapter 2. Hari ini kita akan belajar chapter 2 atau bab 2. Kamu bisa buka buku kamu. You can open your book page 11, halaman 11. Ya, di situ ada chapter 2 and the title of chapter 2, judul dari bab 2 adalah Hello, this is my ondel-ondel. Halo, ini adalah ondel-ondel saya. And then kamu bisa lihat di buku itu konten dari chapter 2. Isi dari chapter 2 itu ada 3. Yang pertama adalah introduction, perkenalan, and then demonstrative pronoun, kata tunjuk, and then color, warna. Kamu nggak usah bingung kalau colornya tulisannya di sini ada U-nya ya. Ada yang tulisannya C-O-L-O-R, ada yang tulisannya C-O-L-O-U-R. Dua-duanya betul, dua-duanya benar. Oke, sekarang kita langsung aja ke topik bahasan yang pertama, introduction. Memperkenalkan diri kamu sendiri ke orang lain. Ketika kamu memperkenalkan diri kamu, tentu saja kamu akan menyebutkan nama kamu ke orang yang ada di depan kamu. Ya, gimana cara ngasih tahu nama kamu dalam bahasa Inggris? Kamu bisa pakai kata-kata seperti ini. My name is bla bla bla. Nama saya bla bla bla. Silakan isi dengan nama kamu. My name is Ahmed. My name is Juki. My name is Adi. My name is Rojali. Atau kamu bisa pakai yang ini. I am bla bla bla. I am Sharif. I am Ilham. I am Lela. I am Fatimah. I am Zainab. Okay? So kamu bisa pilih salah satu dari ini. My name is bla 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 atau I am bla bla bla. Oke, kemudian kalau kamu pengen kasih tahu usia kamu, age, usia, kamu bisa pakai kalimat begini. I am blah 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 years old. I am 7 years old. Saya berumur 7 tahun. I am 8 years old. Saya berumur 8 tahun. I am 6 years old. Saya berumur 6 tahun. And then kalau kamu kepengen mengakhiri dialog kamu, you want to end your dialogue, kamu bisa pakai kalimat seperti ini. Nice to meet you. Senang bertemu dengan kamu. Dan lawan bicara kamu akan meresponnya dengan nice to meet you too. Senang bertemu dengan kamu juga. Kamu bisa lihat bagian tentang introduction ini di buku kamu di halaman 12. Silakan buka. You can open page 12. Di situ ada guru yang sedang mengajari murid-muridnya. Gurunya mengucapkan sesuatu, murid-muridnya mengikuti. Gurunya mengucapkan sesuatu, murid-muridnya mengikuti. Oke ya. It's about introduction. Kalau mau menyebutin nama, kalau kamu mau menyebutkan nama, bisa pakai salah satu dari ini. My name is bla 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 atau I am bla bla bla. And then kalau mau menyebutkan usia, kamu bisa pakai I am bla 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 years old. Bla bla blanya diisi dengan usia kamu, 7 atau 6 atau 8. Kemudian kalau kamu mau mengakhiri dialog kamu bisa bilang nice to meet you. Dan lawan bicaranya akan merespon atau menjawabnya dengan nice to meet you too. Sekarang kita ke topik bahasan selanjutnya. Color. Oke. Warna. Di sini kita hanya akan belajar 11 warna aja. Oke.
Dengarkan dan ikuti. Listen and repeat. Red, orange, yellow, green, blue, purple, white, gray. Sebentar. Untuk gray, ada yang penulisannya menggunakan huruf A, ada yang penulisannya menggunakan huruf E. Dua-duanya benar. Lanjut ya. Black, brown, and pink. Ya, kalian bisa dilihat di situ ya. Red itu warna merah. Orange warna jingga. Ya, pokoknya ini ada sesuai dengan backgroundnya. Yellow, ini backgroundnya warna kuning, berarti yellow artinya kuning. Ya, silakan kamu ulangi lagi, kamu dengarkan dan ikuti ya tadi. Atau Mr. Syarif ulangi sekali lagi deh, kamu bisa dengarkan dan ikuti. Listen and repeat. Red, orange, yellow, green, blue, purple, white, gray, black, brown, and pink. Oke, itu tentang warna. Sekarang kita ke topik bahasan yang paling kompleks, yang paling rumit, yaitu demonstrative pronoun. Kata tunjuk dalam bahasa Inggris. Kalau kamu mau menunjuk sesuatu, kamu bisa gunakan kata-kata ini. This atau these. Ya. This sama these, this dan these itu dipakai untuk menunjuk benda yang dekat dengan kamu dan bahkan mungkin menempel dengan tangan kamu. Ya, dekat dengan kamu atau bahkan menempel. Contoh, ada anak nunjuk sebuah botol, kemudian dia bilang, "This is a bottle." This is a bottle. Dia pakai kata this. Ya, this sama these dipakai untuk menunjuk benda yang dekat, tapi ada bedanya. Ada bedanya. Sekarang kamu perhatikan contoh yang kedua. Ada anak nunjuk benda yang dekat dengan dia. Sekarang bendanya ada dua, botolnya ada dua. Kalau tadi sebelumnya, botolnya cuma satu. Kalau sekarang botolnya ada dua. Maka apa yang dia ucapkan? These are bottles. Oke. So, udah ketahuan bedanya? Ya. This sama these itu dipakai untuk menunjuk benda yang dekat dengan kita. This dipakai untuk menunjuk benda yang cuma ada satu. Kalau these dipakai untuk menunjuk benda yang dekat dengan kita lebih dari satu. 2, 3, 5 gitu ya. Another example, misalkan kamu lagi ada mama kamu di samping kamu, terus ada teman kamu di depan kamu mau bilang ini mama saya, ya, maka kamu bisa bilang this is my mom, this is my mother. Kamu pakai yang this is my mother. Oke, tapi kemudian kalau misalkan kamu punya kucing 3, kemudian ada teman kamu di depan kamu mau bilang ini kucing-kucing saya, maka kamu pakai yang di bawah these, karena kucingnya ada 3, lebih dari 1. Ya, kamu angkat kucing 3 itu dengan tangan kamu, jadi kucing 3 itu ada di tangan kamu sekarang, dan kamu bilang ke teman kamu, these are my cats. Oke? Karena kucingnya ada lebih dari 1, kamu pakainya these. Oke, sekarang kita ke kata tunjuk berikutnya.
demonstrative pronoun. Next demonstrative pronoun, kamu bisa pakai kata that sama those. That sama those itu dipakai untuk menunjuk benda yang jauh dari kamu, tidak terjangkau oleh kamu. That sama those. Tapi ada beda penggunaannya. Kita perhatikan contohnya supaya paham beda penggunaan that dan those. Ada anak kecil nunjuk topi. Topinya jauh dari dia, tidak terjangkau sama tangannya, tidak terjangkau oleh tangannya. Maka dia bilang, that is a cap. That is a cap. Perhatikan dia pakai kata that. That is a cap. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Si anak menunjuk benda yang tidak terjangkau oleh tangannya. Bendanya ada 2, lebih dari 1. Dan si anak bilang, those are caps. Those are caps. Udah ketahuan bedanya? Ya, that sama those dua-duanya sama dipakai untuk menunjuk benda yang jauh. Bedanya, that dipakai untuk menunjuk benda yang cuma ada 1. Sedangkan those dipakai untuk menunjuk benda yang lebih dari 1. Ya, sekali lagi, that sama those dipakai untuk menunjuk benda yang jauh dari tangan kamu, tidak terjangkau oleh kamu. Bedanya, that untuk menunjuk benda yang 1, those dipakai untuk menunjuk benda yang lebih dari 1. Ya, kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, this sama these artinya adalah ini. Sedangkan that sama those kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya itu. Oke, silahkan kamu ulangi lagi penjelasan ini. Kamu bisa replay ke belakang ya, di replay videonya dan dengarkan lagi sampai kamu paham, baru kamu move ke next part, practice, latihan, practice. Ya, perhatikan soal nomor 1. Bla 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 are cats. Kira-kira jawabannya apa? Those, ya, karena bendanya jauh dari si anak dan bendanya lebih dari 1. Maka jawabannya tepat adalah those are cats. Those are cats. Kemudian untuk soal nomor 2, perhatikan bendanya terjangkau oleh si anak, and then bendanya terjangkau oleh si anak, kemudian bendanya cuma ada 1. Bendanya terjangkau oleh si anak dan bendanya cuma 1. Maka jawaban yang tepat adalah this. This is a donut. This is a donut. Karena bendanya cuma 1. And then ada bagian soal nomor 3. Ya, karena bendanya dekat dengan dia dan bendanya lebih dari 1, ya, ini anggurnya ada banyak kan, walaupun ini satu tandan ya, satu grup, tetapi ini hitungannya plural atau banyak. Maka jawaban yang tepat adalah, remember ini bendanya dekat ya, atau terjangkau oleh tangannya. Maka jawaban yang tepat adalah B. These are grapes. Dan pertanyaan terakhir, ada seekor kelinci, kelincinya jauh dari dia. Karena jauh,
maka kemungkinan jawabannya itu antara C atau D. Those atau that. Remember, this sama these dipakai untuk benda yang dekat ya. Jadi A sama B ini salah. Kemungkinannya antara C atau D. Karena bendanya cuma satu, maka jawaban yang tepat adalah that. That is a rabbit. Ya, itu penjelasan untuk hari ini. After this, you have a thing to do dalam bentuk Google Form. Silahkan kerjakan dan kamu bisa cek skor kamu dan kamu bisa lihat kunci jawabannya untuk tugas yang nanti kamu akan kerjakan. Karena judulnya masih practice atau latihan, kamu bisa kerjakan Google Form-nya berulang-ulang sampai kamu benar-benar paham. Dan kamu juga bisa replay video ini berulang-ulang sampai kamu benar-benar paham. That's all for today. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.